Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi atau disingkat dengan IPTEK dewasa ini mencapai kemajuan pesat sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa pemahaman, yaitu yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selain kita mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita juga harus memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya dan agama sehingga bisa kita selaraskan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Artinya mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Di samping kita ingin mengembangkan IPTEK ini, ada rambu-rambu yang harus kita patuhi. Yang pertama itu mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir. Seperti kita tidak boleh menjelekkan orang lain, berburuk sangka kepada orang lain, apalagi bernegatif thinking kepada orang lain. Seharusnya kita harus berpositif thinking pada orang lain. Dan cara bertindak bangsa Indonesia, bagaimana cara bertindak bangsa Indonesia itu mematuhi norma agama, mematuhi norma-norma yang berlaku di Indonesia, dan mematuhi Undang-Undang Dasar dan Pancasila sebagai dasar negara. Di samping itu, Islam juga mengajarkan kepada kita untuk selalu berpikir dan bertindak sesuai dengan ajaran agama, yaitu berpanutan kepada Al-Quran dan hadis. Seperti Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kalau saya dipuji, saya marah karena itu tantangan bagi saya. Ketika ada orang yang memuji kita, kalau di dalam Islam itu akan menimbulkan kesombongan terhadap orang yang kita puji. Jadi untuk mengantisipasi seperti itu, kita harus menghindari memuji seseorang melebihi batasnya, karena itu akan menimbulkan keburukan kepada dirinya sendiri secara tidak langsung, karena dengan pujian tersebut dia akan merasa sombong dan tidak mau mendengarkan kata-kata orang lain lagi. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakal dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Di samping pengembangan IPTEK, kita juga harus memperhatikan budaya yang ada di daerah kita yang harus dikembangkan. Seperti kalau budaya Tapsel ini ada yang namanya Podana 5, itu terkhusus bagi orang Batak ya. Podana 5 ini terdiri dari payas bagasmu, payas parebitonmu, payas pakaranganmu, payas pamatangmu, payas rohamu. Inilah yang dinamakan kearifan lokal. Kemudian di samping itu juga ada yang namanya Dalihan Natolu. Dalihan Natolu ini 3 tungku maksudnya, yang terdiri dari Mora, Kahanggi, Anak Boru. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralisasi nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan IPTEK menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan
tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi maha peserta didik adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Jacop mengatakan bahwa Pancasila mengandung hal-hal yang penting dalam pengembangan iptek, yaitu yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa mengingatkan manusia bahwa ia hanya makhluk Tuhan yang mempunyai keterbatasan seperti makhluk-makhluk lain, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Sila yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Usaha untuk mensejahterakan manusia haruslah dengan cara-cara yang berperi kemanusiaan. Sila yang ketiga, sila persatuan Indonesia mengingatkan pada kita untuk mengembangkan iptek untuk seluruh tanah air dan bangsa. Sila yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan membuka kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk mengembangkan iptek dan menyampaikan hasilnya sesuai kemampuan dan keperluan masing-masing. Sila kelima, sila keadilan sosial memperkuat keadilan yang lengkap dalam alokasi dan perlakuan, dalam pemutusan, pelaksanaan, perolehan hasil, dan pemikiran resiko dengan memaksimalisasi kelompok-kelompok minimum dalam pemanfaatan pengembangan teknologi. Cukup sampai sini yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.